saudara, mari kita sambut Pastor Nur Hayatna. Silakan Pastor Nur. Ya. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, selamat pagi sekali lagi saudara semuanya. Shalom. Saya juga ingin menyapa keluarga Roni saya di Semarang, Sarangi. Haleluya. Sebuah kehormatan bagi saya untuk diberikan kesempatan melayani di Every Nation Kelapa Gading, gereja yang luar biasa. Terima kasih Pastor Raswan untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Dan saya juga ingin menghargai persahabatan persaudaraan kami dengan Bu Sharon sejak mereka masih single, masih unyu-unyu puluhan tahun yang lalu ya. Dan saya bersyukur di Every Nation salah satu nilai intinya adalah keluarga, baik keluarga rohani maupun keluarga jasmani. Kita menghargai hubungan jangka panjang. Ya, kita melewati banyak hal, tapi kalau kami saat ini masih tetap bersama-sama. Dan waktu pandemi kemarinnya kita karena ada kelas L113 kita jadi lebih dekat, lebih sering ketemu, dan saya sangat menghargai dedikasi, kesetiaan mereka sampai saat ini melayani saudara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk pastor saudara yang luar biasa. Dan saudara, saya juga ingin mendorong setiap saudara mengajak ya, tadi sudah diumumkan Pastor Raswan, tanggal 31 Oktober sampai tanggal 4 November akan ada 10 days mission trip ke Semarang, dan itu adalah dari seluruh Indonesia, saudara. Jadi saudara bisa gabung ke sana. Ya, kalau saudara belum tahu, biayanya 1.750.000, itu sudah termasuk hotel dan makan dan transportasi selama 5 hari di Semarang. Jadi di luar transportasi ke Semarang. Ya, jadi silakan saudara bisa mengutus. Kalau mungkin saudara nggak bisa pergi, mungkin saudara utus orang lain pergi, berikan uang untuk dia pergi, supaya nanti banyak yang bisa menjadi berkat di Semarang. Oke, saya dengar kemarin juga baru waktu yang lalu ada 10 days di sini ya. Dan saya mendengar saudara diberkati luar biasa, di Surabaya Timur juga ada kemarin. Dan ini saatnya saudara tidak hanya menerima berkat dari tim 10 days, ini mungkin saatnya saudara akan pergi jadi berkat menjadi tim 10 days. Amen. Yang amin tadi saya catat tadi. Siapa tadi? Oke, baik. Dan saya juga ingin secara langsung memberikan ucapan terima kasih atas kunjungan tim dari Every Nation Kelapa Gading bulan Agustus kemarin. Ada Pastor Raswan, Ibu Sharon, ada Andrew, mana Andrew? Dan ada Deborah dan juga Jesse ada di sana. Itu foto kami di depan rumah saya, saudara. Dan itu juga ada Pak Gemeli dan Ibu Dewi dari Every Nation Surabaya. Jadi ini kami semua kemarin habis Victory Weekend. Terima kasih atas dukungan doa, dana, dan daya yang telah diberikan dari Every Nation Kelapa Gading kepada Every Nation Semarang. Nama Every Nation Kelapa Gading akan tertulis di dalam sejarah perintisan Every Nation Semarang. Ya, saudara menjadi bagian dari sejarah Every Nation Semarang. Baik saudara, saya juga ingin memperkenalkan keluarga kecil saya. Bagi saudara yang belum kenal, tadi sudah sempat disinggung Pastor Raswan. Ya, saya telah menikah dengan Ibu Yuyun. Ya, di sini mungkin banyak teman-teman lama ya, ada Pak Denny dan Ibu teman lama juga yang sudah tahu ya. Kami menikah 18 tahun dan Tuhan karuniai kami tadi dikatakan anak yang cantik-cantik seperti mamanya. Ya. Satu Nindita kelas 2 SMA umur 16 tahun, yang kedua Amarisa kelas 4 SD umur 9 tahun. Dulu saya pernah minta Tuhan anak laki-laki, saudara. Ya, jadi tapi setelah kelahiran anak yang kedua, istri saya sudah 40 tahun waktu melahirkan Amarisa, anak yang kedua. Jadi waktu itu dokter bilang tutup pabrik, ya sudah kita setuju karena sudah secara fisik sudah sangat capek waktu istri saya mengandung anak yang kedua. Sampai beberapa bulan kemudian ada pelayanan sekolah minggu di sekolah kami, ada camp, ada kids camp, retreat berapa hari di Bukit Doa Emmanuel di atas di daerah dingin di dekat Surabaya. Dan karena waktu itu kurang tenaga pria biasanya begitu ya, sekolah minggu biasanya kurang tenaga kerja yang laki kan. Padahal yang ikut anak-anak banyak yang laki-laki gitu kan. Jadi saya ditawari untuk ikut melayani. Jadi saya saya juga suka dengan anak-anak gitu ya. Jadi saya selama 4 hari selama camp tidur di satu kamar dengan 5 anak usia 5-7 tahun selama 4 hari. Sewaktu pulang, saya bersyukur kepada Tuhan tidak diberikan anak laki-laki. Tapi kalau saudara Tuhan berikan anak laki-laki, Tuhan berikan kasih karunia buat saudara. Tapi bukan buat saya. Oke, baik saudara.
Dan saat ini saya akan menceritakan tentang beberapa jenis orang Kristen yang saya amati selama puluhan tahun saya mengikut Tuhan. Yang pertama, saya memperhatikan ada yang saya sebut sebagai orang Kristen bioskop. Orang Kristen bioskop. Ya, orang Kristen bioskop ini datang ke ibadah dengan satu tujuan, untuk menikmati, untuk menonton, untuk enjoy, ya. Sama seperti orang nonton bioskop kan untuk menikmati video gitu, filmnya gitu kan. Nah, orang tipe bioskop ini tidak merasa berkepentingan untuk kenal satu dengan yang lainnya. Tidak perlu kenalan, saudara ke bioskop kan tidak kenal shalom, gitu kan. Saudara ya duduk aja gitu ya, dan bahkan saudara kalau bisa jauh-jauh dari yang lain gitu kan. Nah begitu, ini orang Kristen bioskop, ya beberapa mereka bahkan datangnya terlambat, kemudian waktu doa berkat sudah hilang, supaya nggak ketemu sama yang lain gitu. Ada beberapa begitu, saya pernah punya jemaat yang seperti itu. Dan juga dulu ada joke saudara, apa perbedaan antara gereja dengan bioskop? Ya ada orang mengatakan apa bedanya sih? Kalau bioskop tuh bayar dulu, beli tiket dulu, baru nonton kemudian kan. Tapi kalau di gereja, kalau sekarang udah agak berbeda. Dulu biasanya persembahan di belakang. Menikmati dulu pujian penyembahan, dengar firman, baru bayar, baru kasih persembahan. Itu bedanya begitu. Ada beda yang lain, satu lagi, ini saya mohon maaf, saya bagikan guyonan ya, jangan ada yang tersinggung, oke? Jangan ada yang tersinggung. Bedanya lagi antara bioskop dan gereja adalah, kalau ke bioskop orang itu nggak mau telat. Betul kan? Nggak mau, walaupun kita tahu awal masih trailer ekstra-ekstra gitu ya, tapi nggak mau cepet-cepet gitu, karena kita nggak mau kehilangan bagian pertama dari film. Tapi kalau gereja, kadang-kadang, bukan di sini ya, di gereja sebelah tentu saja, di sini nggak ada, saya lihat, datangnya tepat waktu, sebelum waktu sudah pada di sini tadi. Ya, itu gereja sebelah, saudara. Itu biasanya begitu, ada orang-orang di jemaat kami dulu ya, begitu, mereka datang tuh bawa snack, saudara. Jadi waktu saudara, mungkin kalau saudara ada yang pernah ke PTC dulu ya, kalau di gereja kami waktu di PTC di Surabaya, Pak Christian sama Ibu Kristiana ya kalau nggak salah tadi ya, waktu anaknya masuk kuliah di ITS, sering datang ke sana. Nah di PTC itu ada seperti ini saudara, tiang-tiang gitu loh, pilar-pilar. Nah ada bagian yang di belakang, jadi ada bagian yang blind spot dari Pak Benny atau pendetanya. Jadi di sana tuh sambil makan, ngambil itu. Ya, jadi ada Juda juga nih, anak mantan murid saya, halo Juda. Ya. Jadi begitu. Ini orang Kristen yang datang telat-telat gitu ya, kalau apa namanya, bedanya tadi saya bedanya kalau ke gereja tuh telat-telat gitu ya, masih nyanyi-nyanyi. Belum dengar firman, karena pikirannya kalau datang ibadah yang paling penting firman Tuhannya. Padahal kita tahu penyembahan ibadah itu kan yang terutama sebenarnya kita menyembah Tuhan, kita berikan terbaik bagi Tuhan. Oke, jadi itu yang pertama. Tipe orang pertama datang ke gereja untuk menikmati, nggak perlu punya hubungan kiri kanan, nggak penting. Yang penting hanya dengan Tuhan, menikmati ibadah, menikmati pujian penyembahan, menikmati firman. Orang Kristen yang kedua yang saya temukan adalah orang Kristen paguyuban. Siapa di sini yang ada ikut paguyuban? Paguyuban hobi, paguyuban warga, paguyuban dari daerah mana gitu ya? Saudara aktif di gereja semua aja ya, jadi nggak ada yang ikut paguyuban. Nah, ciri paguyuban itulah orang-orangnya memiliki kesamaan. Ya, mereka punya kesamaan. Seperti ini warga Samarinda yang ada di Jawa Timur tuh, kalau nggak salah ya, warga Samarinda. Jadi kalau saudara bukan orang Samarinda, saudara nggak bisa ikut ini, karena ini eksklusif bagi orang yang punya kesamaan. Ada apa yang saya sering lihat itu kayak seperti papanya Timi Salata, Pak Chandra Salata itu ikut grup Volvo gitu ya, paguyuban pemilik Volvo gitu ya, karena yang bisa ikut hanya orang yang punya mobil itu, ya, punya kesamaan sekolah, kesamaan hobi dan lain sebagainya, dan itu menjadi sebuah grup yang eksklusif. Artinya mereka tidak bisa menerima orang yang beda dengan mereka, karena yang hanya ikut adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Nah di sini fokusnya adalah yang di dalam, namanya guyub ya, paguyuban itu dari kata guyub itu artinya deket. Jadi supaya mereka mempererat persaudaraan gitu ya, jadi mereka makan sama-sama, arisan sama-sama, kadang-kadang juga bisa bakti sosial sama-sama, tapi tujuannya yang paling utama supaya ada kedekatan, hangout sama-sama gitu ya, itu paguyuban, orang Kristen paguyuban. Yang ketiga saudara, orang Kristen klub sosial. Nah biasanya yang ikut ini orang yang baik-baik, suka membantu sesama, suka menolong. Ya tujuannya adalah
ngumpulin dana bagi korban bencana, bagi orang miskin, ya takjil, apa segala macam lah. Mereka senang lakukan itu. Mereka lakukan tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Tidak perlu harus kenal, tidak perlu harus punya kesamaan, yang penting punya satu tujuan, yaitu menolong orang lain. Nah, orang Kristen tipe ini tidak terlalu mementingkan hubungan satu dengan lainnya. Tidak terlalu mementingkan pertumbuhan rohani. Tidak terlalu peduli dengan teologi benar atau salah, bagi mereka nggak penting. Yang penting mereka adalah menjadi berkat bagi sesama, gitu ya. Jadi itulah 3 tipe orang Kristen yang saya amati. Mungkin ada yang lain ya, tipe orang Kristen pasukan tentara Allah, gitu ya. Fokusnya menjangkau jiwa-jiwa, misi terus, gitu ya. Jadi menyerang terus, gitu. Saya nggak tahu. Tapi paling tidak ini 3 tipe yang saya harap membuat saudara bisa berpikir, kira-kira saya ini kecenderungannya orang tipe Kristen yang seperti apa? Yang tipe seperti apakah paguyuban atau klub sosial atau orang seperti nonton bioskop. Siapa saudara ya? Nah saudara, hari ini kita masuk ke dalam bagian akhir dari seri khotbah berjudul We Your People atau Kami Umatmu. Dalam seri ini kita belajar bahwa gereja ini pada dasarnya bukan hanya bukan gedung, bukan sebuah aliran kepercayaan yang percaya kepada Tuhan, tapi gereja adalah secara esensi kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan, memiliki Tuhan yang sama, iman yang sama, shared Lord, shared faith. Kita ada di sini karena kita punya iman yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Dan dalam esensinya gereja itu berdasarkan pola dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, adalah bukan pada kegiatan ibadahnya, tetapi kepada persekutuannya mereka satu dengan lainnya. Mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam pengajaran, mereka bertekun dalam persekutuan satu dengan yang lainnya. Persekutuan yang saya masukkan di sini bukan hanya kumpul ibadah pulang. Yang saya masukkan persekutuan adalah hubungan yang erat. Ada real, genuine relationship yang kita miliki satu dengan lainnya. Mungkin tidak bisa dengan semua orang, tapi paling tidak dengan orang-orang tertentu kita punya. Kita tahu, this is where I belong to. Ini tempat di mana aku harusnya berada. Ini tempat, inilah keluarga rohaniku. Itu yang dimaksudkan persekutuan dari sebuah gereja. Dan mulai seri We Your People ini, kita juga diingatkan untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan banyak orang, dikatakan di kitab Ibrani. Mengapa kita kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah? Itu karena apa? Di dalam pertemuan ibadah, saat 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Itulah kenapa kalau kita menjangkau orang, salah satunya mengajak orang-orang datang ke live group, datang ke dalam pertemuan ibadah, karena firman Tuhan berkata saat 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di sana. Kalau kita ingin membawa orang kepada Yesus, salah satunya adalah bawa ke tempat di mana Yesus berada. Di mana Yesus berada, di mana saat 2-3 orang berkumpul, Yesus ada di situ. Dan saat orang diubahkan, dan kita mengalami kebebasan, kemerdekaan saat kita berkumpul, itu bukan karena orangnya. Bukan karena hamba Tuhan yang berkhotbah, atau Pastor Raswan, atau pemimpin live group saudara, atau karena orang-orangnya asik, bukan karena itu. Tapi karena ada kebenaran, ada Yesus di sana, itulah yang mengubahkan kehidupan orang. Jadi kita nggak bisa mengandalkan diri kita juga. Harus Yesus yang di tengah-tengah kita, itulah yang harus kita muliakan. Karena itulah mereka orang-orang berubah. Dan saudara, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa sebagai jemaat kita bukan hanya ditetapkan Tuhan untuk kumpul, bersekutu, berdoa sama-sama, memiliki hubungan yang baik. Tuhan mau kita memiliki panggilan. Tuhan mau membagikan hari ini bahwa gereja juga punya beban, punya misi yang Tuhan berikan bagi kita. Saya akan berikan judul khotbah saya hari ini, orang Kristen seperti apakah aku ini? Ini pertanyaan retorika ya. Saya ini tipe orang Kristen seperti apa? Ya, mungkin saudara tadi berpikir apa orang bioskop ya. Saya karena lebih kayak bioskop. Ke gereja enjoy aja pulang. Saya introvert, saya nggak terlalu suka kenal sama orang. Mungkin ada yang seperti itu. Atau saudara tipe orang yang paguyuban, seneng suka jalan-jalan hangout sama-sama, jalan-jalan di sini ya, daerah Kelapa Gading. Wih, banyak sekali tempat untuk hangout. Kita suka kumpul-kumpul gitu ya. Atau mungkin saudara suka karena saudara suka melakukan kegiatan sosial. Tapi hari ini mari kita melihat apa yang firman Tuhan katakan dari kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan belajar bersama-sama. Mari kita satukan hati dalam doa. Thank you Jesus.
Allah Roh Kudus, tolong kami jemaat-Mu pada hari ini untuk bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus untuk bisa memahami, mempercayai, dan menaati kebenaran firman-Mu. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kami tidak akan sanggup memahami dan mengerti kuasa dan keindahan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri dan kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan. Sebagai penghormatan kita bangkit berdiri dan kita akan membaca secara berganti-gantian, saudara. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Saya nanti mohon saudara untuk bersama-sama membaca ayat-ayat yang genap. Ya, saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat pasal 11 ayat 19 sampai 26, demikian firman Tuhan. Saya dulu saudara ya. Sementara itu saudara-saudara seiman yang tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus menyingkir sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Silakan. Nah ini saudara, dalam jemaat itu ada perbedaan. Ada orang yang ngomongnya cepat, ada orang yang ngomong yang lambat. Tapi karena supaya ada kesatuan, jadi bagi saudara yang biasa ngomong cepat gitu ya, saudara agak diperlambat, oke? Jadi saudara yang tadi ngomongnya memang slow gitu ya, nyantai gitu, tolong dipercepat dikit supaya sama-sama. Kita lanjutkan, ayat 21 saya dulu. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Silakan. Wah, berikan tepuk tangan bagi saudara, ini sudah lebih baik. Itu karena itu dalam hubungan itu selalu ada kompromi, saudara. Kalau kita sama-sama keras, nggak bisa kita bersatu. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Amin. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita tahu bahwa sebenarnya Jemaat Antioquia itu tidak dirintis dengan sengaja atau direncanakan. Gereja itu dimulai karena orang-orang percaya di Yerusalem mengalami penganiayaan dan menyusul kemartiran dari Stefanus. Kemudian orang-orang percaya tersebar ke luar Yerusalem. Ya. Dan salah satu tempat di mana mereka akhirnya tinggal dari orang-orang yang dianiaya tersebar tadi adalah Antioquia. Dan dikatakan di sana orang-orang menjadi percaya karena pemberitaan Injil mereka. Jadi yang memberitakan Injil itulah orang-orang yang tersebar karena aniaya, bukan karena diutus dari gereja, saudara. Nah, saat gereja di Yerusalem mendengar, oh banyak sekali orang percaya, orang bertobat di Antioquia, mereka kemudian mengutus salah satu pemimpin mereka yang bernama Barnabas untuk datang mengunjungi kota Antioquia. Nah, kemudian Barnabas di sana melayani dan setelah itu dia pergi ke Damsyik. Mungkin dia mendengar ada satu orang yang dulu penganiaya jemaat kemudian bertobat namanya Saulus. Dia datang ke Damsyik kemudian mengajak Saulus untuk ikut dia melayani jemaat Antioquia yang baru juga berdiri itu. Dan kemudian Barnabas dan Saulus melayani selama 1 tahun di Antioquia, dan di sanalah Alkitab mencatat orang-orang percaya itu disebut Kristen, itu di sana, di Antioquia. Hari ini kita akan belajar orang-orang Kristen di Antioquia. Orang-orang Kristen seperti apakah yang Tuhan akan tunjukkan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan, di mana kita bisa teladani dan kita bisa relevansikan dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita lihat apa yang terjadi setelah Barnabas dan Saulus melayani di Antioquia, saudara. Kita lihat di pasal 11, ayat 27 sampai 30. Ini saya saja sendiri, saudara ya, saudara nggak perlu baca.
Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Jadi kembali, karena sana ada jemaat bertumbuh, kemudian beberapa nabi diutus dari Yerusalem ke Antioquia. Salah seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan besar. Hal itu terjadi pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara seiman yang tinggal di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Jadi saudara, walaupun tadi disebut di sana mereka disebut orang Kristen, bukan berarti setelah itu tidak ada lagi kata murid-murid. Ya, 29 tadi kata murid-murid muncul lagi. Karena saya pernah mendengar satu khotbah di YouTube hamba Tuhan yang besar, dia katakan tidak ada lagi pemuritan sejak di Antioquia. Jelas sekali dikatakan begitu. Padahal setelah ini kan masih disebut sebagai murid-murid begitu ya. Ini salah satu yang tidak terlalu suka dengan pemuritan. Dan di saat mereka melihat ada kebutuhan, waktu itu ada kebutuhan di jemaat di Yudea karena ada kelaparan besar, mereka kemudian mengambil inisiatif mengumpulkan bantuan, mengumpulkan dana, dan kemudian mengutus Barnabas dan Saulus untuk membawa dana itu ke sana. Hal pertama yang kita bisa belajar dari orang-orang Kristen di Antioquia adalah orang-orang Kristen Antioquia mengambil bagian di dalam misi di tempat-tempat yang lain. Walaupun jemaatnya masih kecil, jemaatnya masih baru, saat mereka melihat ada kebutuhan di tempat yang lain, mereka mengambil bagian. Mereka mengumpulkan dana, kemudian mengutus Barnabas dan Saulus membawa dana itu, dana bantuan itu kepada mereka. Mereka tidak hanya memikirkan permasalahan lokal mereka sendiri. Mereka memiliki kemurahan hati untuk membantu orang-orang yang percaya, yang membutuhkan pertolongan. Sekali lagi, kami sangat bersyukur ya, Every Nation Kelapa Gading sudah pergi menolong kami. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau waktu itu Victory Weekend hanya kami, saya, istri, dan misionaris kami Endah saja yang melayani. Kami pasti cukup kewalahan. Saya bersyukur ada tim dari Kelapa Gading yang datang membantu kami. Kita bersyukur di Every Nation kita mau belajar memiliki shared labor, shared mission. Ya, itulah kenapa kita ada Mission 10 ini, karena kita ingin berbagi beban. Dan itu mudah sekali saudara ya, bagi yang mahasiswa pelajar, nggak apa-apa, setiap bulan 10.000 aja ya. Tentu saja kalau saudara punya kemampuan lebih, silakan memberi lebih. Tapi paling tidak setiap orang bisa memberi. Setiap orang bisa berpartisipasi tanpa merasa malu. Aduh, kadang saya kalau kasih 10.000 kayaknya malu gitu ya. Tapi sekarang setiap orang bisa memberi. Ada amin? Jadi ini mulai minggu ini jangan lupa saudara ya, setiap bulan ya, setiap bulan. Dan ini bukan hanya setiap bulan, kalau saudara tiba-tiba dapat berkat, saudara mau kasih untuk misi ini, saudara langsung bisa berikan untuk itu. Kita mau shared labor, shared mission, seperti yang dilakukan jemaat Antioquia. Mereka berbagi beban, berbagi misi dengan tempat-tempat yang lain. Dan bahkan mereka mengirimkan tim 10 days, ya, 2 orang diutus waktu itu, Barnabas dan Saulus. Kita langsung lompat ke pasal 13, ya, karena pasal 12 bercerita tentang Rasul Yakobus yang dipenggal, ya, kemudian juga Petrus dipenjara, terlepas di penjara, itu peristiwa di Yerusalem, di Kisah Rasul 12. Tapi Kisah Rasul 13 kembali menceritakan tentang apa yang terjadi bagi jemaat, apa yang terjadi di jemaat Antioquia. Kita lihat di Kisah Rasul 13, saudara. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa jemaat Antioquia itu jemaat yang sangat heterogen. Ini yang saya juga perhatikan di jemaat ini sangat heterogen. Ya. Saya percaya salah satu tanda gereja yang sehat adalah gereja yang heterogen. Ya, seperti contohnya ini, Simeon, ya saudara, atau Barnabas itu orang Yahudi, berasal dari Yerusalem, tadi diutus ya. Kemudian Simeon, ya, Simeon itu adalah orang yang berasal dari Afrika. Lukius, itu orang Kirene, sebuah kota di Afrika Utara. Menahem, itu adalah teman dekat dari Raja Herodes, yang di pasal 12 itu memenggal kepala Yakobus, saudara. Dan apa saudara, itu adalah saudara Yohanes di pasal sebelumnya. Jadi ini adalah orang yang dekat, yang membunuh Rasul Tuhan gitu. Tapi kemudian dimenangkan dan menjadi bagian dari pemimpin di Antioquia. Dan tentu saja juga Saulus, mantan penganiaya jemaat, orang yang berbeda-beda latar belakang,
tapi disatukan Tuhan menjadi tim kepemimpinan di Antioquia. Hal kedua yang kita bisa belajar dari jemaat Antioquia adalah orang Kristen Antioquia berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, namun mereka dipersatukan di dalam Kristus. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, ras yang berbeda, strata sosial yang berbeda, tetapi mereka bisa bersama-sama memimpin jemaat di Antioquia waktu itu. Saudara, tahukah saudara bahwa komunitas gereja, sejak gereja lahir di Kisah Rasul 2, dan setelah itu kemudian dirintis di banyak tempat, itu pada zamannya sebuah sistem yang sangat revolusioner, sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena pada zaman itu, bahkan zaman sekarang sebenarnya juga masih ada, kehidupan sosial itu sangat terkotak-kotak. Orang Yahudi hanya bergaul dengan orang Yahudi. Tidak bisa bergaul dengan orang kafir, orang non-Yahudi, Gentiles, mereka nggak bisa. Orang yang kaya, tuan, tidak mungkin bergaul dengan budak atau hamba. Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dipisahkan. Tidak bisa mereka bergaul. Tetapi di dalam gereja Tuhan, tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Laki-laki dan perempuan, orang barbar, orang Skit, semuanya satu di dalam Tuhan. Itu yang membuat orang-orang heran, bagaimana bisa kamu orang kaya, kamu bos, bisa bergaul dengan budak? Bagaimana bisa kamu orang Yahudi, bisa bergaul dengan orang Yunani? Itu sesuatu yang hanya Allah bisa lakukan. Mengubahkan hati mereka, mereka bisa saling mengasihi. Setiap tembok-tembok perbedaan, tembok-tembok pemisah diruntuhkan oleh karena salib Kristus. Jadi saudara, kita melihat bagaimana jemaat itu, mereka menerima semua orang, mereka feel at home. Ya, saya ingat ada satu orang yang dari Chinese, maksudnya orang keturunan Chinese, Tionghoa. Waktu itu mereka datang ke sebuah gereja dan kemudian langsung merasa tidak menjadi bagian karena tidak ada yang seperti mereka. Tapi saya berdoa jemaat ini kan menjadi jemaat yang bisa welcome everyone. Setiap jiwa berharga di depan Tuhan, apapun status sosialnya, apapun ras latar belakangnya, kita terima mereka di dalam kasih Kristus. Amin, saudara? Ini seperti jemaat Antioquia demikian. Kita lanjutkan ayat kedua dan ayat yang ketiga. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu mereka berpuasa dan berdoa, dan setelah mereka meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan. Kata membiarkan itu dalam bahasa aslinya atau bahasa Inggrisnya adalah send. Mereka utus, ya, jadi bukan dibiarkan aja, tapi diutus. Keduanya pergi. Kemarin di kelas 215, saya membagikan pelajaran tentang doa dan puasa, saudara. Dan saya membagikan bahwa doa itu pada intinya adalah dialog. Ya. Artinya pembicaraan dengan dua orang atau lebih, ya, bukan monolog. Ya, tadi saya ketemu Jesse, katanya akan ada seperti monolog, dia akan lakukan seperti itu. Kalau monolog satu arah saja, tapi dialog dua arah. Tapi tanpa sadar, kita sebagai orang Kristen kadang-kadang tanpa kita sadari, kita menjadikan doa itu juga monolog. Kamu udah doa belum? Sudah. Apa yang kamu doakan? Ini. Sudah, kita berpikir kita sudah selesai berdoa. Tapi itu yang kita sudah lakukan sebenarnya sebuah monolog kepada Tuhan. Kita tidak menunggu atau kita tidak menantikan apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita. Seperti anak saya, kalau saya tanya, Emi, kamu sudah berdoa belum? Sudah, Papa. Apa yang kamu doakan? Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Amin. Itu bukan doa, saudara. Doa itu adalah saudara mengambil waktu untuk Tuhan berbicara kepada saudara. Bukannya saudara datang pada Tuhan. Bukan seperti anak kecil yang suka iseng, ting tong, kemudian lari gitu ya. Orang yang punya rumah buka hilang gitu ya. Ada orang-orang Kristen tipe itu, mungkin itu bagus ya. Orang-orang Kristen bel ting tong. Waktu ngomong sama Tuhan, ini Tuhan berkati, blablabla, amin, pergi. Dan waktu Tuhan mau ngomong, loh kamu kok sudah hilang. Ya, ini yang dilakukan jemaat Antioquia. Mereka berdoa, mereka beribadah, mereka berpuasa, dan kemudian Tuhan, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Doa yang benar adalah kita mengambil waktu untuk mengizinkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Kita tidak seperti mendikte Tuhan untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Kita harus izinkan Tuhan berbicara dan dialah yang punya the last word.
Dia yang punya keputusan terakhir, bukan kita. Nah, saat mereka berdoa, Roh Kudus berbicara, ya. Dan ini yang kita bisa belajar dari sana. Orang-orang Kristen Antioquia, mereka mengambil waktu beribadah, berdoa, berpuasa, artinya mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan saat mereka melakukan itu, misi kepada bangsa-bangsa dimulai di sana. Antioquia dalam sejarah atau dalam studi tentang misi adalah gereja apostolik. Gereja pertama yang merintis gereja-gereja di seluruh dunia. Kita semua orang Kristen seluruh dunia sebenarnya berhutang kepada orang-orang Kristen Antioquia yang pertama kali mengutus Barnabas dan Saulus. Pengutusan resmi ini, saudara ya. Kalau tadi Injil tersebar, jemaat dimulai bukan karena pengutusan resmi, karena mereka terpaksa pergi. Tetapi ini adalah pengutusan secara resmi oleh Roh Kudus, mengutus mereka, dan jemaat Antioquia mengutus mereka. Dalam konteks mereka memiliki disiplin rohani dalam doa dan puasa inilah, yang kemudian di mana Tuhan menyatakan kehendaknya. Saat mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka menantikan Tuhan, di sanalah misi dunia lahir. Saya sungguh percaya bahwa hati misi, hati kepada bangsa-bangsa, hati bagi kota-kota lain, itu bukan karena program gereja, bukan karena inisiatif 2530 yang kita inginkan, tetapi karena setiap kita mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berikan hati misi itu. Saya tidak punya waktu untuk menceritakan tentang sejarah misi dunia. Semuanya, kalau nggak hampir semuanya, dimulai dengan doa. Kegerakan misi modern, para mahasiswa pergi ke bangsa-bangsa itu dimulai dari mereka berdoa di bawah tumpukan jerami. Mereka mulai berdoa dan hati misi ke bangsa-bangsa lahir dari sana. Kegerakan misi yang luar biasa dimulai dari doa. Tapi saudara, kembali, intinya adalah doa, misi itu dimulai saat kita berdoa. Doakan bangsa-bangsa, doakan kota-kota. Ini kalau saudara adalah bagian dari Every Nation. Saudara tahu ini keluarga rohani saudara. Kita dipanggil untuk mendirikan gereja dan pelayanan kampus di setiap bangsa. Itu ada misi yang Tuhan berikan secara khusus di Every Nation. Dan kita semua punya shared labor, shared mission, misi yang sama, beban pekerjaan yang sama. Kembali kepada kisah orang-orang Antioquia. Misi kepada bangsa-bangsa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka dimulai saat mereka berdoa, berpuasa. Dan saat itu Roh Kudus mengatakan untuk mengutus 2 pemimpin mereka. Mungkin yang terbaik waktu itu, Barnabas dan Saulus. Mereka taat, mereka menumpangkan tangan dan mengutus mereka pergi. Ya, bukan hanya membiarkan, tapi saya percaya mereka didukung secara finansial untuk dibelikan tiket kapal atau segala keuangan untuk mereka pergi ke bangsa-bangsa. Jadi saudara bisa bayangkan, 2 orang yang tadinya hanya membawa pengiriman dana untuk saudara-saudara orang percaya yang mengalami kelaparan di Yudea, 10 days short-term mission trip, mereka sekarang dipanggil untuk long-term mission trip, pergi ke bangsa-bangsa. Kita sering mendengar kesaksian bagaimana orang-orang di Filipina khususnya, yang dari gereja Victory kita di sana, saat mereka ikut 10 days, banyak di antara mereka, kemudian setelah ikut 10 days, mereka pulang dan mereka tergerak untuk masuk dalam pelayanan sepenuh waktu. Jadi persis seperti ini. Baru saya kemarin dengar dari Toto, dari Christopher, minggu lalu, 2 minggu lalu Van ya? Ada tim, apa? Minggu lalu diumumkan. Ya, jadi mestinya waktu ada tim 10 days dari Santa Rosa ya, itu saat mereka balik, itu katanya ada 1 orang yang setelah ikut 10 days di Surabaya, dia katakan dia mau masuk pelayanan sepenuh waktu. Jadi sama seperti ini. Barnabas dan Saulus sebelumnya 10 days, setelah itu mereka masuk ke dalam diutus untuk pelayanan jangka panjang. Tapi saya bercerita ini, saya harap saudara, saya nggak mau ikut 10 days ya, nanti saya dipanggil Tuhan. Saya dorong saudara ikut 10 days ya, entah saudara nanti diutus jangka panjang atau menjadi berkat di gereja lokal saudara, saya dorong saudara ikut 10 days. Oke, kita lanjutkan ayatnya saudara. Ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Jadi ini bukanlah misi yang dibuat oleh program manusia. Dikatakan disuruh oleh Roh Kudus. Ini adalah misi yang disuruh oleh Roh Kudus.
Dan di sini kita bisa tahu juga bahwa pola pengutusan tidak pernah sendirian, saudara. Sudah Barnabas dan Saulus, plus ada satu Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes Markus yang kemudian menulis Injil Markus yang kita miliki saat ini. Dia menjadi orang yang membantu Barnabas dan juga Saulus. Dalam konteks kami di Semarang, saudara, nah ini ya, jika ada yang belum tahu, ini adalah saya dan istri, dan itulah Endah, saudara, kampus missionary kami di Semarang, juga masih single, saudara. Ya, sebagai informasi. Oke. Nah, walaupun tentu saja peran tim rasuli ya, Pak Rasvan terlibat di BPH, kami semua konsultasi sebelum saya dari Surabaya Timur, saya mengembalakan sekitar 5 tahun di Surabaya Timur. Tapi kami tahu kami meninggalkan jemaat, teman-teman kami, kota kami, segala kenyamanan kami, karena kami percaya Roh Kudus menyuruh kami dan kami taat untuk kami ke Semarang. Kami tidak punya waktu untuk menceritakan satu persatu apa yang terjadi di Semarang. Pastor Raswan, Bu Sharon, teman-teman kemarin melihat bagaimana Tuhan luar biasa, Tuhan menyediakan, Tuhan membuka pintu. Dan saat ini begitu mudah kita masuk kampus, saudara. Saya kembali ke kampus lagi, saya jadi lebih muda lagi sekarang. Ya. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, orang-orang dibaptis, pintu-pintu terbuka. Itu karena apa? Karena disuruh Roh Kudus. Dan saya bersyukur kemarin ketemu dengan, waktu wisuda ketemu dengan teman-teman dari Surabaya Timur, dan saya bersyukur jemaat juga bisa terus bertumbuh. Kadang-kadang kalau kita hanya perhitungan manusia, kita nggak akan pernah pergi. Tapi karena Roh Kudus suruh, kita pergi. Jadi saudara, orang-orang Kristen Antioquia ini bukan hanya mendukung, memberi bagi pekerjaan misi, mereka juga mengutus bahkan orang-orang terbaiknya untuk pergi ke misi. Saya juga melihat bagaimana jemaat kita di Victory di Filipina bertumbuh dengan cepat. Salah satunya karena mereka mudah sekali mereka mengutus. Dan dari sana saat ada kekosongan kepemimpinan, pemimpin baru Tuhan bangkitkan. Pemimpin baru Tuhan bangkitkan. Memang saat orang diutus, pasti akan ada kekurangan di dalam kepemimpinan, kekurangan pekerja. Tapi pada saat yang sama kita tahu berarti ada tempat di mana Tuhan akan membangkitkan pekerja-pekerja yang baru. Di saat orang pergi ke misi, mungkin ada bagian-bagian yang menjadi kurang, tapi di sanalah tempat di mana orang diutus diberkati, dan di tempat di mana dia pergi, Tuhan bangkitkan yang baru. Gereja yang sehat adalah gereja yang mengutus orang-orang bagi perintisan gereja. Dan saya berdoa, Pastor Raswan, Ibu Sharon, seluruh tim pimpinan, saya tadi mendengar di sini banyak sekali orang-orang dari Lampung rupanya ya. Jadi mungkin saya tidak punya karunia profetik, tapi dari jemaat ini saya percaya akan merintis gereja-gereja yang lain. Amin. Ya, entah yang diutus saudara, entah Pastor Raswan dan Bu Sharon, kita juga nggak tahu ya. Ya, saya ingat 5 tahun yang lalu waktu saya merintis di Timur, Surabaya Timur, dalam strategic meeting saya katakan, satu hari nanti kita akan ada orang di sini akan merintis gereja lain, karena misi kita adalah untuk itu. Jadi yang diutus entah saudara, para jemaat waktu itu, atau kami yang pergi. Pilihannya dua, kami yang pergi, atau kalian yang pergi. Ya, Pastor Steve sering mengatakan, kalau kita memimpin, leading with the idea of living. Leading with the idea of living. Kita memimpin bukan selamanya. Kita memimpin dengan pemikiran suatu hari nanti kita akan pergi. Kita perlu persiapkan orang-orang setelah kita. Jadi saya berdoa dari Every Nation Kelapa Gading juga akan menjadi pengutus-pengutus misi, diutus dari tempat ini. Kalau sudah percaya katakan amin. Dan ayat-ayat selanjutnya mengisahkan perjalanan misi Barnabas dan Saulus begitu banyak, luar biasa. Kita akan langsung lompat di bagian akhir dari pasal 13. Mendengar itu bergembiralah semua orang dari bangsa-bangsa lain dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disebarkan di seluruh daerah itu. Dan ayat 52, murid-murid di Antioquia tetap penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Jadi sebenarnya agak kurang nyambung kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya bercerita tentang perjalanan misi, tantangan aniaya yang dialami Barnabas Saulus, dan pada saat yang sama jiwa-jiwa dimenangkan, bangsa-bangsa percaya kepada Tuhan, tapi diakhiri dengan kalimat murid-murid di Antioquia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Artinya mereka terus mendukung, mereka terus mensupport, mereka terus mendoakan pelayanan misi yang lahir dari gereja mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya kisah tentang orang-orang Kristen Antioquia ini
bukanlah tentang kehebatan mereka. Bukan karena mereka generous, murah hati. Bukan karena mereka berani mengirimkan orang-orang terbaik mereka. Bukan karena mereka banyak berdoa. It's not about them. Kisah ini adalah tentang kehebatan Roh Kudus. Makanya kisah para rasul itu adalah kisah di mana pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Yang hebat, yang dimuliakan adalah Roh Kudus, yang dengan kuasanya ditaati dan dilakukan oleh para jemaat di Korintus ini, orang-orang Kristen di Korintus. Di ayat sebelumnya, kalau sudah perhatikan, ada frasa tangan Tuhan menyertai mereka. Disuruh oleh Roh Kudus. Kemudian Barnabas saat mereka pertama kali datang ke Antiokhia, dikatakan dia melihat kasih karunia Allah di sana. Artinya ada pekerjaan Tuhan. Jadi kembali, kalau kita bicara tentang orang Antiokhia, orang Kristen yang demikian luar biasa, itu bukan karena mereka, tapi karena Roh Kudus yang memberikan mereka kuasa untuk itu. Bukan karena program gereja, bukan karena disuruh oleh pemimpin di depan sini, tapi ada pekerjaan Allah. Disuruh Roh Kudus, tangan Tuhan menyertai gereja itu. Ada kasih karunia Allah yang membuat mereka menjadi jemaat yang luar biasa. Dan sama seperti orang-orang Kristen di Antiokhia, kita percaya pada zaman ini Roh Kudus yang sama bekerja di tengah-tengah kita. Kita sebagai umat Allah, His people, bukan hanya dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Gereja tentu saja bukan hanya menjadi seperti ruang tunggu untuk suatu hari nanti kita masuk ke surga. Kita bukan hanya dipanggil untuk hidup dalam persekutuan sesama orang percaya, memiliki pengajaran yang baik, teologi yang bagus, kelas-kelas pengajaran yang luar biasa. Ya, itu semua baik. Tapi pada akhirnya kita dipanggil untuk mengambil beban, panggilan, tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi gerejanya. Dan secara khusus di Every Nation kita dipanggil ke segala bangsa. Pada hari ini saya berdoa bahwa Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada setiap saudara. Saudara bukan hanya dipanggil untuk berlife group, berkumpul, melayani ibadah hari Minggu, melayani teens, melayani heritage, melayani sekolah minggu, sound system, multimedia, itu semua baik dan itu semua saya percaya menyenangkan hati Tuhan. Tapi saudara, ada panggilan untuk pergi keluar sana. Ada panggilan untuk pergi ke bangsa-bangsa, ke kota-kota. Ada satu hal penting yang kita jangan abaikan. Ini semua penting, ibadah penting. Tapi jangan kita berhenti di sini. Inilah tempat di mana Tuhan akan mengutus orang-orang pergi keluar sana. Saudara, saya sekitar 17 tahun ada di Surabaya, dan karena gereja sudah lumayan besar, tanpa sadari kita para hamba Tuhan jadi akhirnya disibukkan dengan permasalahan-permasalahan kepelayanan, penggembalaan. Dan saya juga ngajar di sekolah, kemudian juga masalah-masalah, dan kita akhirnya ketemu dengan orang-orang Kristen aja. Tapi saat di Semarang saya merasakan, wow, this is what I want in my life. Saya ketemu dengan orang, saya ke kampus. Saya nggak tahu nanti kalau jemaat tambah besar gimana ya. Paling nggak sekarang saya menikmati waktu saya ketemu orang-orang dengan tetangga-tetangga. Dan saya percaya itulah panggilan kita untuk tidak hanya di gereja, tapi keluar ke sana, menjadi terang, menjadi garam. Dan kita tadi, Pastor Raswan sudah sempat bagikan dalam jemaat ini kita punya slogan pray, give and go. Ya, tidak semua orang pergi. Kalau pergi siapa yang ada di sini nanti? Ya, tapi saudara bisa berdoa. Saudara semua bisa berdoa. Ya, saudara bisa mendoakan pekerjaan misi. Saya dorong saudara ikut ruang doa nasional setiap Sabtu pagi jam 7. Ya, yang susah bangun pagi memang saya tahu agak susah. Tapi saya dorong saudara untuk berdoa karena kita perlu berdoa mendoakan pekerjaan misi. Ya, saudara bisa give, tadi yang mulai ada M10. Dan yang terakhir, saudara bisa pergi, ya, 10 days dulu. Atau saudara mulai berdoa, Tuhan, kemana Tuhan mau aku berada? Ya. Mungkin ada di antara saudara di tempat ini yang merasa, saya rasa Semarang kota yang bagus. Mungkin ada peluang bisnis di sana. Saya mau pindah ke sana. Itu juga mungkin saudara, artinya saudara tidak harus pergi sebagai full timer, diutus sebagai hamba Tuhan. Saudara mungkin saudara pergi cari kerja di sana, mungkin yang masih single, masih cari pekerjaan, atau yang berkeluarga mungkin pindah gitu ya. Ya, bahkan saya ingat waktu saya di Afghanistan, saudara, saya diingat saya ketemu dengan banyak sekali orang Korea, misionaris Korea. Ada yang muda-muda dan beberapa tua-tua, 60-70 tahun. Berdua, om tante, opa oma gitu loh. Dan saya tanya, why are you here? Where are you here? Dan mereka bilang,
anak-anak saya udah besar, saya udah pensiun, saya udah punya dana, dan saya cinta Tuhan, makanya saya pergi ke Afghanistan. Artinya apa? Ini orang yang hidupnya bukan untuk dirinya lagi. Injil mengubahkan hidupnya, dan dia mau pergi ke sana. Ya, jadi kalau Tuhan suruh saudara pergi, saya mau katakan prioritas pertama adalah Semarang, saudara. Saudara bisa datang ke Semarang. Just kidding. Oh, Surabaya. Oh, Medan. Ya, kemana yang Tuhan mau ya? Kemana yang Tuhan mau? Oke. Sampai di mana tadi? Oke, jadi inilah orang Kristen yang sepercaya Tuhan mau sharekan kepada saudara. Bukan hanya orang Kristen bioskop, bukan hanya orang Kristen paguyuban atau klub sosial, tapi juga orang Kristen Antioquia atau orang Kristen Amanat Agung. Pertanyaannya, saya ini orang Kristen seperti apa sekarang? Saya bisa minta tim musik untuk maju ke depan. Dan saya akan mengakhiri dengan menceritakan tentang akhir hidup ke-12 Rasul. Ya. Bartolomeus, dia dicambuk sampai mati di Asia Kecil. Andreas disalib dengan salib berbentuk X ya di Yunani. Simon disalibkan di Persia. Ini bukan Simon Petrus ya, Simon satunya. Yakobus, anak Zebedeus, dipenggal kepalanya di Palestina. Thomas, dia memberitakan Injil sampai ke India dan ditombak sampai mati di India. Kita tahu kisah Petrus disalib terbalik karena dia tidak mau menyamai Tuhannya. Philip, dia disalib dengan kait besi terbalik. Matias dirajam dan kemudian dipenggal kepalanya. Yudas disalibkan di Persia. Yakobus anak Alfeus dilemparkan dari tembok dan kemudian dipukul kepalanya sampai mati. Matius ditombak juga di Ethiopia. Hanya Yohanes yang pernah dimasukkan ke dalam minyak yang menyala-nyala atau minyak yang panas, tapi dia tidak mati dan dia akhirnya mati di Pulau Patmos. Saudara, jika gereja hanya dipanggil untuk diam, bersekutu, menikmati persaudaraan dalam Kristus, kalau kita hanya di situ, orang-orang itu tidak perlu pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala kesenangannya, dan pergi jauh memberitakan Injil dan mati dengan mengenaskan di sana. Kalau gereja hanya untuk kita di sini, mereka tidak perlu mati, tidak perlu ada darah yang tercurah. Mereka mati karena mereka mengasihi Yesus dan mereka menaati panggilan untuk pergi ke bangsa-bangsa. Bahwa mereka lebih memilih kemuliaan kekal di surga daripada segala kesenangan di dunia ini. Ketaatan kepada Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, layak mendapatkan ketaatan hidup mereka, membuat mereka pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus. Walaupun dengan resiko mereka menjadi martir. Mereka mati di luar sana supaya orang di luar sana bisa hidup bagi Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Aku berdoa Roh Kudus sendiri yang akan berbicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Saya mau setiap kepala ditundukkan, setiap mata ditutup. Jika Tuhan berbicara kepada saudara hari ini untuk terlibat dalam pekerjaan misi, entah melalui pray, give and go, and you mean it, saudara mau sungguh-sungguh, artinya saudara mau mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berdoa bagi pekerjaan misi, bagi perintisan gereja, bagi penjangkauan kampus. Saudara mau sungguh-sungguh sekarang mau menyisihkan dana saudara untuk saudara memberi, menabur bagi pekerjaan misi, bagi pekerjaan Tuhan. Atau adanya saudara mau pergi, entah dalam misi jangka pendek atau jangka panjang. Jika Tuhan mulai berbicara, deal dengan hati saudara untuk serius
shared labor, shared mission. Kita memiliki misi yang sama, pekerjaan beban yang sama. Dan saudara mau menjadi orang Kristen Antioquia. Jika itu saudara, saya mau saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Sebagai tanda, Tuhan aku mau. Aku nggak tahu bagaimana, mungkin aku saat ini belum punya uangnya, belum tahu kapan aku mau perginya. But I'm willing, I'm open. Silakan saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Thank you Jesus. Thank you Lord. Tidak harus pergi, mungkin saudara mau ngambil waktu sungguh-sungguh untuk berdoa, mengambil waktu untuk sungguh-sungguh berpuasa bahkan. Jika itu saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. Thank you Jesus. Tuhan, kau melihat setiap anakmu yang meresponi panggilanmu. Aku berdoa bagi setiap mereka. Bless their heart, oh God. Dan Kau sendiri Allah yang akan menuntun mereka, mengingatkan mereka, memimpin mereka, membuka jalan bagi mereka, untuk mereka menjadi orang-orang Kristen amanat agung. Mereka tidak menjadi orang yang hanya memikirkan pergumulan hidup mereka sendiri. Mereka tidak hanya menjadi orang yang hanya memikirkan permasalahan atau kebutuhan mereka atau masa depan mereka sendiri. Tapi biar mereka menjadi orang-orang Kristen seperti orang Kristen Antioquia, ya Tuhan, yang berdoa, yang memberi, yang mengutus, dan yang pergi. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Every Nation Kelapa Gading, berkati Pastor Raswan, Ibu Sharon, dan seluruh tim kepemimpinan di tempat ini. Tuhan, biar Kau terus memakai jemaat ini lebih luar biasa lagi. Aku berdoa akan ada pertumbuhan jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan karena penyertaan Tuhan. Biar sungguh ada kasih karunia Allah ada di gereja ini. Dan sungguh-sungguh mereka menjadi gereja yang apostolik, gereja yang akan mengirim, gereja yang akan mengutus, gereja yang akan mensupport, gereja yang akan memberi, gereja yang akan terus berdoa, gereja yang akan berdiri bersama-sama dengan pekerjaan misi secara khusus di Every Nation, baik di bangsa ini maupun bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amen. Haleluya. Saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Satu Petrus pasal yang kedua ayat 24 sampai 25. Dikatakan di sana, Ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada amin saudara. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memikul dosa kami dalam tubuh-Mu di kayu salib, supaya kami yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mari kita angkat roti perjamuan, saudara. Bersyukur untuk tubuh yang terpecah-pecah bagi kami, supaya kami beroleh keutuhan pemulihan di dalam Kristus. Tubuh yang dihina, ditolak, dicaci maki, supaya kami diterima, supaya kami dimuliakan bersama dengan Kristus. Tubuh yang menanggung segala sakit penyakit, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Tuhan, apapun situasi, kondisi kesehatan kami mau percaya akan kuasa salib-Mu, bahwa sungguh-sungguh oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau mengalami kematian terhadap dosa, supaya kami yang percaya hidup untuk kebenaran. Hari ini kami jemaat-Mu mengingat pengorbanan-Mu, dan kami bersyukur. Mari kita makan bersama, saudara.
terima kasih Kau mengikat sebuah perjanjian yang baru dengan kami, yang Kau materaikan dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Kau yang membuat ikat janji dengan kami adalah Allah yang setia dan tidak mungkin mengingkari kesetiaan-Mu. Tuhan, hanya kepada kesetiaan-Mu itulah kami melihat, kami berpegang teguh. Bahkan kami bersyukur saat kami gagal, saat kami lemah, saat kami tidak setia, kami bisa memandang pada ikat janji yang dimateraikan dengan darah domba Allah, dan Kau tidak mungkin tidak setia kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk darah yang membasuh kami, melayakkan kami, membersihkan hati nurani kami, membersihkan dosa-dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami kedapatan suci, tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah Bapa karena darah-Mu. Kami mengingat akan darah yang tercurah bagi kami, dan kami bersyukur. Mari kita minum bersama. Mari kita secara pribadi ucapkan terima kasih. Biar kerajaan-Mu ditegakkan, kerajaan-Mu, Injil Kristus terus diberitakan ke seluruh penjuru pelosok dunia ini Tuhan. Nama-Mu dimasyurkan dan diagungkan. Bersyukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini yang mengingatkan kami akan tubuh Kristus dan darah Kristus yang telah tercurah bagi kami, umat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Aku berdoa pada pagi hari ini, jemaat yang mengalami sakit, aku berdoa untuk kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang mengalami kesulitan dalam keuangan, aku berdoa ada terobosan di dalam keuangan. Berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami keretakan dalam hubungan, perpecahan, perselisihan, perceraian, segala pertikaian. Kami berdoa ada kuasa pemulihan pada pagi hari ini. Ada pemulihan terjadi, ada kuasa pengampunan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu akan bersatu untuk memenuhi amanat agung, memberitakan Injil Kristus ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Bapa untuk firman pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat sama-sama menerima berkat ini, katakan bersama, amin, amin, amin.